semua bermula 15 menit yang lalu. Rumah 3 lantai yang terhimpit di sebuah gang sempit yang berkelok dan gelap di Jakarta ini selalu memberiku perasaan sesak. Sejak kelahiran anakku, Banyu, aku seolah terpenjara di dalam 4 dinding yang sempit, yang selalu berbau popok dan susu formula. Usiaku baru 28 tahun, usia di mana seharusnya aku sedang jaya-jayanya meniti karier sebagai manajer e-commerce. Namun, kini tubuhku kurus kering, kedua mataku cekung, dan rambutku rontok parah karena malam-malam tanpa tidur yang kuhabiskan sendirian merawat anakku. Adit, suamiku, selalu beralasan lelah bekerja untuk tidur di kamar terpisah, membiarkanku berjuang sendirian dengan bayi yang menangis semalaman. Pagi ini, Ibu, Bu Sri, menelepon dari kampungnya di Bantul. Suaranya terdengar serak melalui layar ponsel. Kerutan di wajahnya yang terbakar matahari tampak semakin dalam. Nuk, Ibu baru saja menjual semua ternak babi dan mencairkan buku tabungan yang sudah Ibu kumpulkan sedikit demi sedikit. Ada 65 juta rupiah. Sudah Ibu transfer ke rekeningmu. Pakai uang itu untuk sewa pengasuh atau untuk membeli makanan bergizi. Perempuan setelah melahirkan tidak boleh sekurus daun pisang kering begitu. Bisa-bisa kamu terbang tertiup angin, Nak. Air mata selalu mengalir ke bawah. Ibu tidak bisa bantu banyak. Hanya itu yang Ibu punya. Aku memegang ponsel, menatap notifikasi saldo masuk yang berdenting, dan air mataku pun tumpah. 65 juta rupiah mungkin tidak seberapa bagi orang lain, tetapi bagi ibuku, seorang petani yang sepanjang tahun membanting tulang di sawah, itu adalah seluruh harta karunnya, itu adalah keringat, darah, dan air mata. Aku berencana sore ini akan menelepon agen untuk mencari pengasuh, agar aku punya waktu untuk memulihkan tenaga dan bersiap kembali bekerja. Tapi aku salah, pintu ruang tamu terbuka dengan kasar. Bu Yuni, ibu mertuaku, bersama adik iparku yang bernama Ratih, baru saja pulang berbelanja. Tangan Ratih menjinjing banyak kantong belanja dari berbagai merek fashion ternama. Bu Yuni melihatku duduk memeluk ponsel sambil menangis, lalu ia mencibir, tatapan matanya yang sinis dan tajam begitu menusuk. Pagi-pagi begini sudah meratap seperti ada yang meninggal saja. Di rumah hanya menumpang pada suami, kerjaannya cuma main ponsel, itu pun masih menangis. Aku bergegas menyeka air mata, hendak berdiri untuk membawa Banyu ke kamar, tetapi Ratih dengan mata tajamnya melirik dari balik bahuku, dan melihat layar ponselku yang masih membuka aplikasi mobile banking dengan angka 65 juta rupiah yang terpampang jelas. Matanya berbinar seolah menemukan emas. Wow, Mbak Wulan punya simpanan rahasia sebanyak ini? 65 juta, Bu. Mbak Wulan punya uang 65 juta. Mendengar kata uang, mata Bu Yuni langsung tertuju padaku. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menerjang ke arahku, mengayunkan tangannya dan merebut ponsel dari genggamanku. Gerakannya begitu cepat dan kasar hingga kuku panjangnya menggores punggung tanganku hingga berdarah, membuat Banyu terkejut dan menangis histeris. Ibu, apa-apaan ini? Kembalikan ponsel saya, teriakku panik. Satu tangan menggendong anakku, tangan yang lain berusaha meraih kembali ponsel itu, tetapi sia-sia. Bu Yuni berteriak sambil memegang erat ponselku. Ratih sedang punya utang pinjaman online 62 juta. Dia sudah diancam mau dilaporkan ke polisi. Kamu ini menantu di rumah ini? Punya uang tapi diam-diam saja sementara adik iparmu menderita? Cepat buka kuncinya. Itu uang dari ibu saya di kampung. Hasil menjual ternak untuk saya sewa pengasuh. Ibu tidak boleh menyentuhnya. Aku membentak, merasakan darahku mendidih. Ratih berdiri di sampingnya, melipat tangan dengan angkuh dan menatapku sinis, nada bicaranya begitu kurang ajar. Mbak ini lucu, ya, uang Mbak kan uang Mas Adit juga. Dan uang Mas Adit ya uang keluarga ini. Adik ipar sedang kesusahan. Masa Mbak tega diam saja? Kakak ipar macam apa yang egois begini? Aku merasa sesak di dada, tak mampu berkata-kata. Memanfaatkan momen saat aku sedang menggendong anak dan tidak bisa melawan, Bu Yuni mencengkeram tanganku. Dengan kasar menarik jari telunjukku dan menekannya kuat-kuat ke sensor sidik jari di layar. Ponsel pun terbuka. Ratih, sebutkan nomor rekeningmu. Cepat, perintahnya sambil mengotak-atik layar dengan lincah. Aku meronta dan berteriak, ya Tuhan, ibu mau merampok uang saya? Hentikan Bu. Tetapi semua sia-sia. Beberapa detik kemudian, bunyi notifikasi transaksi yang kering terdengar. 62 juta rupiah. Uang hasil jerih payah ibuku yang malang, telah meluncur ke rekening Ratih. Bu Yuni melempar ponselku ke sofa, menepuk-nepuk tangannya seolah membersihkan debu, dan menatapku dengan angkuh. Selesai. Anggap saja ini bayaran untuk makan dan tempat tinggalmu selama menumpang di sini berbulan-bulan. Pakai gengsi segala mau sewa pengasuh. Ratih memegang ponselnya sambil tertawa puas. Terima kasih ya, Mbak Ipar. Akhirnya lunas juga utangku.
Setelah itu, ibu dan anak itu dengan santainya membawa belanjaan mereka ke lantai atas, meninggalkanku yang terpaku di tengah ruang tamu yang sempit. Di telingaku hanya tersisa tangisan Banyu yang memilukan. Kemarahan dalam diriku meledak seperti gunung berapi. Ibuku bekerja keras seumur hidupnya, menahan lapar dan dahaga, untuk mengirimkan uang kepada putrinya. Dan mereka, dengan begitu tak tahu malunya, merampasnya di siang bolong. Kesabaran dan kepasrahan yang selama ini kutahan demi menjaga keharmonisan keluarga selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping. Aku meletakkan Banyu di box bayinya, dengan gemetar kuambil kembali ponselku. Layar yang menampilkan notifikasi transaksi berhasil terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tidak menangis lagi. Tatapanku mengeras. Aku menekan nomor 11031, 2, 3. Sudah saatnya keluarga ini membayar perbuatan mereka. Suara sirene polisi memecah keheningan di gang kecil itu. Hanya 10 menit setelah aku menelepon, sebuah mobil patroli berhenti mendadak di depan gerbang. Adit bergegas masuk ke dalam rumah. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pelipisnya. Begitu melihatku, ia langsung berteriak. Suaranya menggema di ruang tamu yang sempit. "Wulan, kamu sudah gila. Kenapa kamu menelepon polisi sampai kantor polisi meneleponku dan menyuruhku pulang? Kamu mau jadi bahan tertawaan seluruh tetangga?" Aku duduk terpaku di sofa. Tanganku masih menepuk-nepuk punggung Banyu yang terisak. Suamiku yang telah menemaniku selama 3 tahun ini, tiba-tiba terasa begitu asing dan mengerikan. Tatapannya sama sekali tidak menunjukkan rasa iba pada istri dan anaknya, yang ada hanyalah kepanikan dan kemarahan karena takut dipermalukan di hadapan tetangga dan kerabat. Dari lantai atas, Bu Yuni dan Ratih berjalan turun dengan santai. Melihat putranya pulang, Bu Yuni langsung bergelayut manja di lengan Adit, berlagak seolah menjadi korban. "Kamu sudah pulang? Bagus. Cepat bilang sama istrimu ini, dia berani-beraninya memanggil polisi ke rumah kita." "Istri macam apa ini? Tidak tahu diuntung. Uang itu aku yang pegang. Memangnya kenapa? Dia sudah makan dan tinggal gratis di sini selama masa nifas. Aku ambil untuk ganti rugi, apa salahnya?" Adit menoleh ke arahku. Suaranya meninggi. "Kamu ini kenapa sih, Wulan? Ibu dan adik cuma ambil sedikit uang saja. Kamu besar-besarkan seolah kiamat sudah datang. Uangmu juga uang keluarga ini. Kenapa harus perhitungan begitu? Batalkan laporannya sekarang juga. Jangan buat aku malu di depan tetangga." Sedikit uang, aku sontak berdiri, dadaku sesak, suaraku tercekat menahan getir. "Buka matamu dan lihat berapa jumlahnya. 65 juta. Itu uang hasil penjualan ternak dan tabungan ibuku di kampung yang dikirim untuk aku menyewa pengasuh dan membeli susu untuk anakmu. Ibu dan adikmu itu tidak ada bedanya dengan perampok. Mereka merebut ponselku dan memaksaku menggunakan sidik jari untuk mentransfer uang. Kamu tidak membela istri dan anakmu. Malah sekarang kamu membela kesalahan mereka, Adit." Ratih melipat tangannya dan menyela dengan cibiran. "Mbak jangan asal tuduh ya. Siapa yang merampok? Aku sedang butuh uang mendesak untuk membayar utang. Orangnya sudah mengancam mau mencelakaiku. Aku pinjam uang Mas dan Mbak dulu. Apa salahnya? Nanti kalau aku sudah bekerja lagi, pasti aku kembalikan. Mbak saja yang suka membesar-besarkan masalah seolah kami ini penjahat." "Tutup mulutmu." Aku menatap Ratih tajam, menunjuk lurus ke wajahnya. "Kamu kerja kantoran apa sampai punya utang hampir 100 juta? Itu semua karena judi online, ikut-ikutan investasi bodong, dan pamer barang mewah, kan? Jangan coba-coba mengelak. Beraninya kamu memarahi adikku." Bu Yuni melompat ke depan, hendak menamparku. Tetapi sebelum tangannya menyentuhku, suara sepatu bot yang tegas terdengar di ambang pintu. 2 orang petugas polisi dari polsek setempat masuk dengan wajah serius. Seorang petugas Babin Kamtipmas mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang sempit itu, lalu berhenti pada Adit dan Bu Yuni. "Siapa kepala keluarga di sini? Kami menerima laporan adanya tindak perampasan dan pemerasan di alamat ini. Mohon semuanya tenang dan menjaga ketertiban." Bu Yuni yang tadinya garang mendadak pucat pasi, tergagap dan melepaskan tangannya dariku. Ratih juga terkejut dan mundur ke belakang ibunya. Hanya Adit yang buru-buru maju dan mencoba menjelaskan kepada polisi. "Anu Pak, ini hanya salah paham dalam keluarga saja. Istri saya baru saja melahirkan, jadi kondisi mentalnya kurang stabil, suka berpikir yang tidak-tidak. Tidak ada perampasan apa-apa, kok Pak. Masalah uang di keluarga kami, biar kami selesaikan sendiri." Aku tertegun. Rasa sakit hati yang mendalam membuncah hingga ke tenggorokan, berubah menjadi air mata panas yang mengalir di pipiku. Aku maju selangkah, menatap lurus ke wajah Adit, dan berkata dengan suara dingin, "Salah paham, keluarga kalian merampas uang dari ibu kandung saya. Di depan mata saya, mereka memaksa saya membuka kunci rekening. Itu yang kalian sebut salah paham, Pak Polisi?"
Saya tegaskan, saya sepenuhnya sadar dan waras. Saya tidak akan mencabut laporan saya. Saya minta dibuatkan berita acara untuk memproses tindak pidana perampasan aset yang jelas ini. Petugas polisi itu mengangguk, memberi isyarat kepada rekannya untuk menyiapkan buku catatan. Silakan Ibu jelaskan kejadiannya secara rinci. Dan kami minta pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adit berbalik menatapku, wajahnya pucat pasi. Ia menggeram. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan. Wulan, kamu baru puas kalau sudah menghancurkan keluarga ini, kan? Kamu percaya tidak kalau aku bisa mengusirmu dan anakmu dari rumah ini sekarang juga? Aku tertawa getir. Tatapan mataku setajam silet menatap suami pengecutku. Kalau kamu berani, coba saja. Kita lihat siapa yang sebenarnya harus angkat kaki dari sini. Petugas Babin Kamtipmas itu mengerutkan keningnya. Dengan saksama ia memeriksa pesan, mutasi rekening, dan riwayat transaksi di aplikasi perbankan yang baru saja kubuka. Angka 62 juta rupiah yang ditransfer, beserta waktu transaksi yang sama persis dengan laporanku, membuat suasana di ruang tamu itu menjadi tegang seperti senar gitar. Petugas itu kemudian menoleh ke arah Bu Yuni dan Ratih, suaranya tegas dan penuh wibawa sebagai penegak hukum. Ibu Yuni, Saudari Ratih, tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang membuka kunci ponsel dan mentransfer uang di luar kehendaknya, meskipun itu dilakukan dalam lingkup keluarga, tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan atau pemerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP 456 dengan jumlah uang mencapai 62 juta rupiah, ancaman hukumannya tidak ringan. Apakah keluarga menyadari keseriusan masalah ini? Mendengar kata pidana dan hukuman, wajah Bu Yeni yang tadinya angkuh langsung pucat pasi. Kakinya goyah, ia harus berpegangan erat pada sofa agar tidak jatuh. Ratih ternganga, matanya terbelalak penuh kepanikan, tak ada lagi sisa-sisa kesombongan gadis modis yang gemar memakai barang bermerek. Apa kata Bapak tadi? Bu Yuni tergagap, kedua tangannya gemetar hebat. Kami kan keluarga. Pinjam uang sebentar masa sampai masuk penjara. Wulan ini yang memfitnah. Dia sukarela mentransfer uang itu untuk adiknya. Sekarang dia berbalik menuduh kami, Pak. Ratih, seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Buru-buru menimpali ibunya, suaranya melengking mencoba menutupi kebohongan. Benar, Pak, jangan dengarkan dia mengarang cerita. Dia sendiri yang mentransfer uangnya, tidak ada yang memaksa. Dia benci pada saya dan ibu, makanya dia panggil polisi untuk mencemarkan nama baik keluarga kami. Mana buktinya kalau ibu saya merebut ponsel dan memaksa sidik jarinya? Aku tertawa, sebuah tawa dingin yang bahkan membuat diriku sendiri merinding. Sudah sampai sejauh ini pun mereka masih berani mengelak. Petugas polisi itu tidak terpengaruh oleh perdebatan mereka. Ia melipat buku catatannya dan menatap lurus ke arah Adit, yang sejak tadi hanya bisa berdiri mematung seperti lilin yang meleleh. Untuk sementara, kami catat kejadian ini. Mengingat ini adalah konflik internal keluarga, kami berikan waktu 1 jam bagi kalian untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan mengembalikan uang sejumlah 62 juta rupiah secara penuh kepada Ibu Wulan. Jika setelah 1 jam Ibu Wulan belum menerima uangnya dan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan laporan, kami akan membuat berita acara, membawa semua yang terlibat ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan memulai proses hukum sesuai prosedur. Keputusan sekarang ada di tangan korban. Setelah mengatakan itu, kedua petugas polisi tersebut melangkah keluar dan menunggu di depan rumah, meninggalkan suasana tegang yang pekat dengan kepanikan di dalam. Jam dinding mulai berdetak, tik-tok, tanpa perasaan. Hitung mundur telah dimulai. Ratih panik, ia menarik ponselnya, jari-jarinya dengan gugup menekan nomor telepon rentenir yang baru saja ia bayar. Nada sambung terdengar menggema di ruangan yang sunyi, lalu panggilan itu diangkat. Halo Bang, soal uang 62 juta yang tadi saya transfer, boleh saya pinjam dulu sebentar? Tidak, di rumah lagi ada masalah darurat, menyangkut nyawa. Nanti beberapa hari lagi saya ganti, pokoknya lunas sama bunga-bunganya. Dari seberang telepon, suara seorang pria yang berat dan serak, khas preman pasar, terdengar dingin. Kau bercanda, ya? Uang sudah masuk ke rekeningku, sudah langsung kupotong untuk tutup utangmu. Kau kira aku mau mengeluarkannya lagi supaya aku makan angin? Cepat siapkan 50 juta lagi untuk bunga bulan depan, jangan banyak alasan. Tut, 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 panggilan terputus. Ratih menjatuhkan iPhone mahalnya ke lantai keramik. Ia menutupi wajahnya dan menangis meraung-raung. Ibu, dia tidak mau mengembalikannya. Uang yang sudah masuk ke kantong lintah darat mana bisa keluar lagi? Ibu, tolong Ratih, Bu. Ratih tidak mau masuk penjara. Bu Yuni menjadi histeris, ia menghampiri Ratih dan memukul bahunya dengan keras. Anak sialan, kamu ini benar-benar menyusahkan ibu.
Sekarang ibu harus cari uang hampir 100 juta dari mana untuk membayar istri si Adit itu? Semua kerabat sudah ibu pinjami uang sampai malu rasanya tahun lalu untuk menutupi utang-utangmu. Siapa lagi yang mau meminjami kita? Di tengah kekacauan suara pertengkaran ibu dan anak itu, Adit berjalan gontai ke arahku. Pria berusia 30 tahun yang mengenakan kemeja kantor yang licin itu tiba-tiba berlutut di kakiku. Ia memeluk lututku, air matanya bercucuran, suaranya memelas penuh keputusasaan. Wulan, aku mohon padamu, aku bersumpah demi Tuhan. Tolong, demi hubungan kita selama 3 tahun ini, demi Banyu yang baru berumur 3 bulan, cabutlah laporanmu, Lan. Kalau ibu dan adikku masuk penjara, keluarga ini akan hancur. Aku harus taruh di mana mukaku ini. Uang yang hilang, nanti pelan-pelan aku akan bekerja keras untuk menggantinya kepada ibu mertua. Aku mohon, kasihanilah aku Lan. Aku duduk di sofa, kedua tanganku menepuk-nepuk pelan punggung Banyu, agar ia tidur nyenyak. Tatapan mataku kosong menatap puncak kepala pria yang pernah kusebut suami. Sisa-sisa perasaan yang kumiliki untuknya, perasaan yang coba kupertahankan demi memberikan putriku sebuah keluarga yang utuh. Kini telah menguap seluruhnya, kering kerontang tak bersisa. Kamu memintaku mengasihanimu, dulu, saat ibuku membungkuk membersihkan kandang babi, mengumpulkan uang receh demi receh untukku, apakah kamu pernah mengasihaninya? Saat ibu dan adikmu menindasku, merebut ponselku untuk membayar gaya hidup adikmu yang mewah, apakah kamu pernah mengasihaniku? Suaraku setajam silet, setiap kata menusuk wajah Adit. Yang kamu pikirkan hanyalah gengsimu yang semu itu. Kamu takut kehilangan muka di hadapan orang lain, takut dicemooh, tapi kamu tidak pernah takut istrimu akan mati perlahan di rumah ini. Berdiri, jangan berlutut di sini, jangan mengotori pandangan aku dan anakku. Melihat Adit berlutut pun tak membuatku goyah. Bu Yuni mengubah taktiknya. Ia melompat dan menunjuk lurus ke wajahku, mencoba mengancam. Jangan mentang-mentang di atas angin, kamu jadi seenaknya. Kamu mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Apa buktimu kalau aku merebut ponselmu? Kamu hanya bisa berkoar-koar saja. Polisi itu butuh bukti. Mana buktinya? Rati juga menyeka air matanya, mengangguk setuju. Benar, kalau Mbak hebat, tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, aku akan menuntut balik Mbak atas tuduhan pencemaran nama baik. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memancarkan betapa bodohnya keluarga ini. Aku dengan lembut meletakkan Banyu di keranjang tidurnya, lalu mengambil ponselku dan perlahan membuka sebuah aplikasi dengan ikon kamera. Ibu dan Rati butuh bukti, kan? Coba kalian lihat ke sudut langit-langit di atas lemari TV itu. Bu Yuni, Rati, dan juga Adit serempak mendongak. Di balik vas bunga plastik di atas lemari, tersembunyi sebuah kamera pengawas super kecil, dengan lampu merah mungil yang berkedip-kedip. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan, bagai palu godam yang menghantam titik lemah mereka. Sebelum Banyu lahir, aku diam-diam memasang kamera ini, untuk persiapan mengawasi pengasuh nanti. Kamera ini merekam 24 jam penuh. Dengan suara yang jernih, tidak ada 1 detik pun yang terlewat. Semua gambar saat ibu menyerangku, menggaruk tanganku, merebut ponsel, dan menahan tanganku untuk memaksa sidik jari. Semuanya sudah tersimpan di cloud. Kalian mau melihatnya lagi? Atau perlu aku tunjukkan video berkualitas HD ini langsung kepada 2 petugas polisi yang sedang menunggu di luar sana? Wajah Bu Yuni pucat seperti kertas. Rati mundur 2 langkah, jatuh terduduk di sofa, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Adit ternganga menatapku dengan tatapan ngeri, seolah melihat alien. Mereka sadar, di permainan ini, mereka telah kalah telak. Aku melirik jam dinding, mengetukkan jariku pelan di atas meja kaca. Tersisa 45 menit lagi. Kembalikan 62 juta rupiah secara utuh, tidak kurang sepeser pun. Atau, ibu dan anak ini bersiap-siap ke pengadilan. Silakan pilih. Tik-tok. Jam bandul di dinding berdentang 6 kali dengan suara kering. 1 jam telah berlalu. Udara di ruang tamu terasa begitu pekat dan menyesakkan. Ratih duduk tertunduk di sudut sofa, kedua matanya bengkak karena menangis. Sementara Bu Yuni hanya bisa menggigiti kukunya dengan cemas, sesekali melirik gugup ke arah pintu depan, di mana suara lalu lalang motor terdengar ramai. Tepat pada saat itu, kedua petugas polisi membuka pintu dan masuk. Petugas Babin Kamtipmas itu memandang berkeliling ruangan. Suaranya terdengar tegas, batas waktu 1 jam sudah habis. Apakah keluarga sudah menyelesaikan masalah dan mengembalikan uang sejumlah 62 juta rupiah kepada Ibu Wulan? Bu Yuni terlonjak kaget. Kedua tangannya saling meremas dengan gugup. Anu Pak, semua kerabat kami sedang tidak punya uang, dan uangnya sudah diambil oleh rentenir. Mohon beri kami waktu beberapa hari lagi agar anak saya, Adit, bisa mencari pinjaman untuk mengembalikannya kepada istrinya. Toh, mereka masih satu keluarga.
tidak akan rugi menunggu sebentar. Petugas polisi itu mengerutkan kening, lalu menoleh ke arahku. Ibu Wulan, bagaimana keputusan Anda? Aku memeluk Banyu erat. Tatapan mataku dingin menyapu ketiga wajah yang pucat pasi karena ketakutan itu, lalu berkata dengan jelas kata demi kata, saya tidak setuju. 1 menit pun tidak. Saya meminta Bapak untuk melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harta saya dirampas secara terang-terangan. Saya tidak akan menerima kompromi apapun. Mendengar perkataanku, petugas polisi itu mengangguk, lalu mengeluarkan sepasang borgol dari sakunya. Jika tidak bisa mengganti kerugian, silakan Ibu Yuni dan Saudari Ratih ikut kami ke kantor Polsek untuk dimintai keterangan dan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Mari. Melihat polisi benar-benar serius, Ratih menjerit histeris dan memeluk lengan ibunya. Ibu, aku tidak mau ke kantor polisi. Mas Adit, tolong aku, Mas. Suruh istrimu mencabut laporannya. Aku mohon, Mas. Bu Yuni juga ikut meraung-raung, air mata dan ingusnya berlelehan, ia bahkan berguling-guling di lantai. Ya Tuhan, saksikanlah kelakuan menantuku ini. Dia tegas sekali mau memenjarakan ibu mertuanya sendiri. Aku sudah memberimu makan dan tempat tinggal selama masa nifasmu, dan sekarang begini balasanmu padaku, Wulan. Meskipun Bu Yuni terus berteriak, kedua petugas polisi itu tetap dengan tegas memintanya untuk berdiri. Adit hanya bisa berdiri membisu di sudut ruangan, kedua tangannya mencengkeram erat ujung kemejanya. Ia melihat ibu dan adiknya digiring keluar, lalu berbalik menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Sekarang kamu puas? Kamu sudah menghancurkan keluarga ini. Mulai hari ini, jangan pernah berharap bisa melangkahkan kakimu lagi ke rumah ini. Aku tertawa sinis tanpa menjawab, lalu berbalik dan berjalan lurus ke lantai 2. Dengan satu tangan menggendong anakku, satu tangan lagi kugunakan untuk mengambil beberapa setel pakaian Banyu dan beberapa potong bajuku, memasukkannya ke dalam koper, bersama dengan popok dan susu formula. Semua dokumen penting kumasukkan ke dalam tas ransel. Setelah selesai, aku menyandangkan ransel di bahu, menarik koper, dan turun ke bawah. Adit melihatku turun dengan barang-barang, matanya melotot. Mau apa kamu? Kamu sedang dalam masa nifas. Mau pergi kemana membawa koper? Kamu mau membawa anakku kemana? Anakmu? Aku tersenyum sinis, berhenti di anak tangga terakhir, dan menatap lurus ke wajah pria pengecut itu. Saat ibumu menyerangku dan merebut ponselku, anakmu menangis histeris. Di mana kamu saat itu? Saat adikmu menghamburkan uang dan berutang, kamu memaksaku untuk diam, dan membiarkannya mengambil uang hasil jerih payah ibuku. Di mana posisi anakmu saat itu? Jangan bicara soal gengsi lagi padaku. Rumah sempit dan gelap ini, aku tidak akan tinggal di sini 1 detik pun lagi. Aku menarik koperku, melewati Adit dan dengan tegas melangkah keluar dari pintu, meninggalkannya yang terpaku di ruang tamu yang kini terasa kosong melompong. Melangkah keluar hingga ke ujung gang, sinar matahari sore yang redup menyinari dinding-dinding berlumut yang berkelok. Sudah 3 bulan aku tidak keluar rumah, rasanya kakiku lemas dan kepalaku pusing. Sambil menggendong bayi kecilku dengan satu tangan, tangan yang lain bersusah payah menarik koper yang rodanya berderit di atas paving blok yang tidak rata, air mataku tiba-tiba mengalir. Baru berjalan beberapa langkah, ponsel di saku jaketku bergetar hebat. Layar menunjukkan panggilan video WhatsApp dari Ibu Sri. Jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata dengan ujung bajuku, merapikan rambutku yang berantakan, dan memaksakan seulas senyum sebelum menekan tombol terima. Wajah ibuku yang legam dan penuh gurat penderitaan muncul di layar. Ibu sedang duduk di ambang pintu, di belakangnya tampak halaman dengan lantai plester merah yang dijemur penuh dengan gabah. Wulan, ibu telepon mau lihat kalian sedang apa. Uang yang ibu kirim sudah sampai, kan? Nah, sudah dapat pengasuh belum? Coba ibu mau lihat Banyu sebentar, kangen sekali sama cucu nenek. Mendengar suara ibuku yang lembut, hatiku terasa seperti diiris-iris. Uang hasil penjualan ternak yang dikumpulkannya dengan susah payah, bahkan belum sempat kugenggam, sudah dirampas habis oleh keluarga suamiku. Tetapi, aku tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Jika ibu tahu apa yang terjadi di sini, beliau bisa jatuh sakit. Air mata selalu mengalir ke bawah. Setelah menjadi seorang ibu, barulah aku mengerti. Sepahit apapun kenyataan, harus disembunyikan agar orang tua tidak khawatir. Aku mengarahkan kamera ke arah Banyu yang sedang tertidur pulas di bahuku. Aku berusaha menjaga suaraku agar terdengar ceria dan tenang. Ini Banyu, Bu, dia lagi tidur nyenyak sekali. Uang dari ibu sudah Wulan terima. Wulan juga sudah dapat pengasuh yang baik sekali, Bu. Dia sedang bersih-bersih rumah. Akhir-akhir ini di rumah terus rasanya bosan, jadi Wulan ajak Banyu keluar ke depan gang sebentar cari angin sore. Ibu jangan khawatir, Wulan sehat kok, malah sekarang lebih gemuk. Ibuku tersenyum ompong, matanya penuh haru.
Gemuk dari mana, kamu kurus begitu. Kalau keluar, jangan lupa pakai kain untuk menutupi ubun-ubunnya, ya. Ya sudah, kalian jalan-jalan saja. Ibu mau tutup telepon, mau kasih makan ternak dulu. Iya, Bu. Ibu juga jaga kesehatan ya. Wulan tutup dulu teleponnya. Panggilan berakhir. Senyum yang kupaksakan di bibirku langsung memudar. Begitu layar menjadi gelap, aku bersandar pada dinding lumutan rumah tetangga, menangis sesenggukan tanpa suara. Di tengah kota sebesar Jakarta ini, menggendong bayi merah yang baru berusia 3 bulan, tanpa uang, tanpa rumah, kemana aku harus pergi? Tepat saat keputusasaan menyelimuti pikiranku, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor dari Pak Budi, sepupu jauh ibuku. Pak Budi dulu juga merantau dari kampung, berkat keuletannya dalam berbisnis, kini ia telah sukses, memiliki perusahaan dan rumah yang megah. Ia orang yang sangat baik hati dan selalu peduli pada keluargaku. Aku buru-buru menyeka air mata dan mengangkat telepon. Iya, Pak D, ada apa? Suara Pak Budi yang lantang terdengar dari seberang. Wulan, ini Pak D lagi ada urusan di dekat rumahmu. Kemarin sibuk sekali belum sempat datang untuk selapanan banyu. Mumpung lagi lewat, Pak D mau mampir sebentar menengok kalian. Kamu di rumah, kan? Aku menggigit bibirku erat, menahan tangis. Pak D, Wulan. Wulan sedang tidak di rumah. Wulan ada di ujung gang. Mendengar suaraku yang parau, Pak Budi sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamu kenapa, Wulan? Kenapa menangis? Tunggu di situ. Jangan kemana-mana. Pak D suruh sopir langsung ke ujung gang sekarang juga. Tidak sampai 5 menit, sebuah mobil SUV hitam mewah berhenti tepat di hadapanku. Kaca mobil turun, Pak Budi bergegas keluar. Melihatku dengan wajah pucat, menggendong bayi merah, dan di sampingku ada sebuah koper, ia terperangah. Astaga, Wulan, kamu kan sedang masa nifas, kenapa membawa barang-barang begini ke jalanan? Adit mana? Keluarga suamimu mana sampai membiarkanmu seperti ini? Segala kepedihan yang kutahan akhirnya tumpah. Aku memeluk lengan Pak Budi, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Pak D, mereka merampas semua uang yang dikirim ibu. Mereka merebut ponselku untuk membayar utang adik ipar. Aku sudah lapor polisi dan mereka sudah ditangkap. Pak D, tolong antarkan Wulan. Aku tidak tahu harus kemana lagi sekarang. Wajah Pak Budi mengeras. Alisnya yang tebal bertaut. Ia menggeram. Kemarahan terpancar jelas di matanya. Apa? Dasar kurang ajar. Merampas uang perempuan yang baru melahirkan. Apalagi, itu uang hasil jerih payah Bu Sri. Perbuatan mereka tidak bisa dimaafkan. Cepat naik ke mobil. Kita pulang ke rumah Pak D. Biar Pak D lihat seberapa hebat keluarga itu berani macam-macam. Sopir dengan sigap mengambil koperku dan memasukkannya ke bagasi. Pak Budi dengan hati-hati membantuku dan Banyu masuk ke kursi belakang. Pintu mobil tertutup, meninggalkan gang sempit yang gelap dan menyesakkan itu di belakang. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, aku merasa bisa bernapas lega. Pertarungan ini baru saja dimulai, tapi setidaknya, aku tidak lagi sendirian. Mobil mewah itu melaju mulus memasuki halaman sebuah rumah megah di kawasan Pondok Indah, meninggalkan sore yang penuh prahara di belakang. Berbeda dengan suasana sesak dan tualap di rumah Atak dalam gang sempit, rumah Pak Budi luas, terang, dan dipenuhi aroma minyak esensial sereh yang menenangkan. Begitu masuk, Budewati langsung menyambutku, dengan sigap mengambil alih Banyu dari gendonganku. Ya ampun, kasihan sekali kalian berdua. Wulan, kamu naik saja ke kamar tamu di lantai 2, istirahat. Nanti Bude suruh asisten rumah tangga siapkan air hangat untukmu mandi, setelah itu turun makan sup ayam jahe biar badanmu segar lagi. Jangan pikirkan apa-apa, ada Pak D dan Bude di sini. Melihat tatapan iba dari Bude, hatiku terasa perih. Sama-sama perempuan, sama-sama orang yang lebih tua, tetapi ibu mertuaku tega merampas setiap sen uang menantunya, sementara Bude justru merangkulku saat aku sedang terpuruk. Aku naik ke kamar, menidurkan Banyu di atas ranjang yang empuk. Setelah itu, aku menarik napas dalam-dalam, mengambil ponsel dan menelepon Anita, sahabatku sejak kuliah yang kini menjadi pengacara spesialis kasus pernikahan dan keluarga. Panggilan langsung diangkat. Halo, Bu Busui yang sudah menghilang berbulan-bulan. Tumben sekali menelepon. Ada apa? Suara Anita yang ceria terdengar dari seberang. Aku menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan, langsung ke inti permasalahan. Nit, aku mau cerai. Tolong bantu urus surat-suratnya. Aku baru saja pergi dari rumah suamiku, membawa anakku. Di seberang sana hening sejenak. Suara gemerisik kertas berhenti. Lalu Anita berteriak. Kamu gila. Baru melahirkan 3 bulan. Masih masa nifas, mau cerai. Adit selingkuh atau dia memukulmu? Coba ceritakan semuanya dari awal. Dengan tenang aku menceritakan seluruh kejadian sore itu, mulai dari ibuku yang mengirim 65 juta, hingga Bu Yuni dan Ratih yang merebut ponselku,
memaksa sidik jariku, dan sikap pengecut Adit. Aku juga tidak lupa menyebutkan video dari kamera tersembunyi yang kini ada di tanganku. Setelah selesai, Anita menghela napas panjang, suaranya berubah menjadi serius dan profesional. Kurang ajar, keluarga itu benar-benar cari mati. Wulan, dengarkan aku baik-baik. Pertama, soal hak asuh anak. Banyu baru berusia 3 bulan, artinya di bawah 36 bulan. Menurut hukum, hak asuh anak 100% jatuh ke tanganmu. Kecuali kamu terbukti tidak mampu secara finansial atau memiliki gangguan kejiwaan, si Adit itu mau jungkir balik di pengadilan pun tidak akan bisa merebut anakmu. Tapi aku sekarang pengangguran dan tidak punya apa-apa. Aku takut Adit akan menggunakan alasan itu untuk menekan aku. Aku berkata ragu. Jangan khawatir, potong Anita. Kamu itu mantan manajer e-commerce, kemampuanmu di atas rata-rata, mencari pekerjaan lagi itu mudah. Kedua, video dari kamera pengawas yang kamu punya itu adalah kartu as yang sangat kuat. Jangan pernah serahkan video aslinya kepada mereka. Perbuatan Bu Yuni dan Ratih yang memaksamu mentransfer 62 juta itu sudah masuk ranah pidana. Kalau Adit berani macam-macam soal harta atau hak asuh anak, gunakan video itu untuk menyerang balik. Dia harus memilih. Menandatangani surat cerai dengan damai dan menyerahkan hak asuh anak, atau melihat ibu dan adiknya masuk penjara. Nasihat Anita yang tajam dan tegas bagaikan suntikan semangat yang membuatku kembali sadar. Benar, aku tidak perlu takut. Aku adalah korban, aku punya bukti, dan hukum akan berpihak padaku. Terima kasih, Nit. Aku akan siapkan mental sekuat baja. Baru saja menutup telepon, pintu kamarku diketuk. Pak Budi masuk, diikuti oleh Gilang, asistennya yang cekatan dan andal. Wajah Pak Budi tampak sangat serius. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku, menggebrak meja dengan pelan. Wulan, kamu salah masuk ke sarang penipu, nak. Asisten Pak D baru saja mencari tahu seluk-beluk adik iparmu itu. Aku terbelalak, buru-buru bertanya. Mencari tahu soal Ratih, Pak D. Maksudnya sarang penipu bagaimana? Bukankah dia hanya berutang karena gaya hidupnya yang mewah? Gilang, asisten Pak D, membetulkan letak kacamatanya, membuka iPad dan meletakkannya di atas meja. Ia menunjuk serangkaian tangkapan layar percakapan WhatsApp dan Telegram, lalu menjelaskan dengan rinci. Mbak Wulan, Anda sudah ditipu oleh keluarga itu. Ratih, adik ipar Mbak, sama sekali bukan pegawai kantoran. Dia adalah bos dari sebuah sindikat penipuan berkedok investasi online dan pinjaman ilegal. Coba lihat foto-foto ini. Setiap hari pamer mobil mewah, tas ratusan juta, dan liburan ke tempat-tempat mahal untuk menjerat para ibu rumah tangga dan mahasiswa agar menanamkan uang ke sistemnya. Aku menatap layar iPad, itu memang akun milik Ratih. Postingan-postingan yang penuh dengan motivasi kekayaan, pamer saldo rekening miliaran yang palsu, sangat berbeda dengan sosoknya yang tadi sore menangis memelas di rumah. Gilang melanjutkan dengan nada sinis. Tapi sistem investasi bodong miliknya itu sudah bangkrut, Mbak. Sebulan terakhir ini dia tidak bisa membayar keuntungan kepada para anggotanya dan diancam akan dilaporkan. Karena putus asa, dia nekat meminjam uang dari seorang preman pasar bernama Baron untuk menutupi lubang. Bunga berbunga, dan hari ini adalah batas akhir pembayaran 62 juta rupiah kepada si Baron itu, kalau tidak, anak buahnya akan datang ke rumah untuk memotong tangannya. Aku terdiam. Semua kepingan puzzle kini tersusun dengan sempurna. Ternyata begitu, pantas saja tadi sore, begitu melihat uang dari ibuku, ibu dan anak itu seperti binatang buas yang kelaparan, nekat melanggar hukum untuk merampasnya. Dan saat Ratih menelepon untuk meminta uangnya kembali, si Baron itu menolaknya mentah-mentah. Pak Budi melipat tangannya di depan dada, mendengus. Suamimu itu, si Adit, bodohnya tidak ketulungan. Tinggal satu rumah tapi tidak tahu kalau adiknya sendiri seorang penipu, malah membabi buta membela, dan mengusir istri serta anaknya demi melindungi seorang buronan preman. Pak D yakin, Adit itu bukan hanya pengecut, bisa jadi dia juga terlibat dalam utang piutang adiknya itu. Ucapan Pak Budi bagai kilat yang menyambar di kepalaku. Benar juga. Adit adalah orang yang sangat perhitungan dan gila hormat. Jika hanya sekadar masalah utang adiknya karena gaya hidup, ia pasti sudah mengomel habis-habisan, bukan sampai berlutut memohon padaku untuk mencabut laporan. Pasti di balik sikap pengecutnya itu, Adit menyembunyikan sebuah rahasia besar yang berhubungan dengan sindikat Ratih. Aku mengepalkan tanganku, menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Pak D, aku tidak akan diam lagi. 3 hari lagi, pihak Polsek menjadwalkan mediasi. Aku akan datang. Aku ingin melihat drama apalagi yang akan dimainkan keluarga itu, dan aku akan membuka kedok mereka satu persatu. Pak Budi mengangguk, matanya penuh kekaguman. Bagus, harus begitu. Keponakan Pak D.
3 hari lagi, Pak De akan meminta Gilang dan seorang pengacara untuk menemanimu. Ingat, kita adalah korban, kita harus berjalan dengan kepala tegak dan hancurkan mereka sampai tidak bisa berkutik. Di luar, malam telah turun, gelap pekat. Tetapi di dalam hatiku, api perlawanan dan keinginan untuk merdeka mulai berkobar hebat. Aku menoleh menatap Banyu yang tidur pulas, berjanji pada diriku sendiri. Anakku, ibu akan melakukan segalanya untuk memberimu masa depan yang cerah. Keluarga busuk itu, ibu akan menguburnya dengan tanganku sendiri. 3 hari kemudian, tepat pukul 8 pagi, aku melangkah melewati gerbang besi kantor polsek sambil menggendong Banyu. Sinar matahari pagi yang terik menerpa halaman semen, tetapi tidak membuatku silau. Sebaliknya, pikiranku terasa lebih jernih dari sebelumnya. Hari ini, aku ditemani oleh Anita, sahabat sekaligus pengacaraku, dan Gilang, asisten Pak Budi. 3 hari tinggal di bawah perlindungan keluarga Pak De, makan cukup, tidur nyenyak, aku merasa seperti terlahir kembali. Suasana pengap, lembab, dan penuh makian di rumah sempit itu seolah menjadi kenangan dari kehidupan yang lain. Seorang petugas Babin Kamtipmas mengantar kami ke ruang mediasi. Begitu pintu terbuka, aku melihat Adit dan keluarganya sudah duduk menunggu di seberang. Baru 3 hari berlalu, tetapi penampilan mereka begitu kucel dan menyedihkan. Bu Yuni mengenakan daster sutra yang kusut. Kantung matanya menghitam, pipinya tirus, jelas sekali ia kurang tidur. Ratih tampak lesu, tak ada lagi barang bermerek yang melekat di tubuhnya, tak ada lagi riasan tebal yang angkuh. Ia hanya menunduk sambil merobek-robek tisu di tangannya. Hanya Adit yang masih berusaha mempertahankan citra seorang pegawai kantoran yang terhormat. Ia merapikan kerah kemejanya, melirikku sekilas, lalu beralih menatap Anita dan Gilang dengan tatapan waspada, dan tidak suka. Petugas polisi duduk di meja tengah, membuka berkas, lalu berkata dengan nada resmi, "Hari ini, kami dari pihak kepolisian memfasilitasi pertemuan mediasi sesuai dengan keinginan awal para pihak terkait masalah uang sejumlah 62 juta rupiah. Kami harap, semua pihak dapat menjaga ketenangan dan menyelesaikan masalah ini dengan damai untuk mencapai mufakat. Silakan dari pihak keluarga Ibu Yuni untuk menyampaikan." Bu Yuni menghela napas, mencengkeram erat tepi meja untuk membantunya berdiri. Ia merogoh tas kain yang dibawanya, mengeluarkan segepok uang yang dibungkus koran bekas. Ia melemparkan uang itu ke atas meja kaca, menatapku dengan angkuh, seolah sedang memberi sedekah. "Ini, 40 juta. Untuk mengumpulkan uang ini, aku harus menjual 3 buah cincin emasku dan motor tua di rumah. Sisanya yang 22 juta, biar si Ratih yang menulis surat utang, nanti setiap bulan dia akan cicil 1 juta dari gajinya. Hitung saja uangnya, lalu cabut laporanmu. Cuma karena uang segini saja sampai mau merusak hubungan keluarga." Setelah itu, Ratih dengan takut-takut mengeluarkan secarik kertas perjanjian utang yang ditulis tangan, sobek di pinggirnya, dan mendorongnya pelan ke arahku. Aku bahkan tidak melirik uang itu, membiarkannya tergeletak di atas meja. Aku dengan tenang menyerahkan Banyu kepada Gilang untuk digendong, lalu menarik kursi dan duduk tegak, kedua tangan saling bertaut. Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku, tersenyum sinis. "Ibu ini lucu sekali. Ibu merampok uang saya di siang bolong, sekarang di kantor polisi malah mau menawar dan mencicil. Ibu pikir 40 juta ini besar? Ini uang hasil jerih payah ibu kandung saya. Saya minta dikembalikan penuh 62 juta, kurang sepeser pun, laporan tidak akan saya cabut. Dan kertas ini, bawa saja pulang untuk lap ingus." Mendengar itu, darah Bu Yuni mendidih. Ia menggebrak meja, menunjuk lurus ke wajahku, dan memakiku. "Heh, perempuan sialan, kamu mau membunuh kami, ya? 40 juta itu sudah lebih dari cukup untuk keluarga ini. Uangmu itu aku pakai untuk menolong adik iparmu, toh masih di dalam keluarga juga, tidak akan hilang kemana-mana. Aku sudah mengalah begini, kamu malah makin menjadi-jadi." Saat itu, Adit buru-buru berdiri, mencoba memainkan peran sebagai suami yang bijaksana. Ia mendekatiku, suaranya terdengar mengancam sekaligus memelas. Lagu lama tentang gengsi kembali dinyanyikan. "Wulan, kamu sudah gila. Ibu sudah menjual emas simpanannya untuk menggantimu. Kamu masih mau apa lagi? Kamu itu menantu di keluarga ini, melihat adik ipar kesusahan bukannya menolong, malah mau memenjarakannya. Ambil saja uang 40 juta ini, yang 22 juta lagi, aku janji bulan depan setelah gajian akan aku tambahi. Jangan membuat malu keluarga di depan umum. Masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam, jangan sampai orang lain tahu." Aku menyipitkan mata menatap pria di hadapanku. Rasa jijik membuncah di dada. "Diselesaikan di dalam? Saat ibumu menyerangku, merobek tanganku, dan memaksa sidik jariku untuk merampas uang, kenapa kamu tidak ada di rumah untuk menyelesaikannya? Sekarang setelah berurusan dengan hukum, takut adikmu masuk penjara,
baru kamu bicara soal masalah rumah tangga untuk memaksaku mengalah? Kamu janji atas dasar apa? Adit memerah padam, urat lehernya menonjol saat ia berteriak. Atas dasar aku ini suami yang banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga ini. Atas dasar aku ini ayah yang tidak mau anaknya punya ibu berhati dingin dan tidak punya perasaan. Brak, Anita menggebrak meja dengan tumpukan dokumen, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Sahabat pengacaraku itu membetulkan letak kacamatanya. Tatapannya setajam pisau bedah menusuk lurus ke arah Adit, suaranya terdengar tegas. Mas Adit, tolong hentikan sandiwaramu sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Anda bilang Mbak Wulan tidak punya perasaan. Lalu, bagaimana Anda menjelaskan surat perjanjian kredit ini? Anita mengeluarkan salinan surat perjanjian dengan stempel merah dari bank dari dalam mapnya, melemparkannya ke atas meja kaca hingga mendarat tepat di hadapan Adit. Setengah tahun yang lalu, Anda diam-diam membawa sertifikat tanah di kampung, aset yang diberikan oleh orang tua Mbak Wulan sebagai modal setelah menikah, untuk digadaikan ke bank. Anda memalsukan tanda tangan, menggunakan cara-cara licik untuk mencairkan pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Uang itu tidak Anda gunakan untuk biaya persalinan istrimu, tidak juga untuk membeli susu dan popok anakmu, melainkan ditransfer langsung ke rekening Nona Ratih ini untuk diinvestasikan ke dalam sindikat penipuan berkedok investasi online miliknya. Ucapan Anita bagai bom yang meledak di tengah ruang mediasi. Seluruh ruangan hening seketika, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang bergemuruh. Petugas polisi mengerutkan kening, mengambil surat itu dan memeriksanya dengan teliti. Wajah Adit pucat pasi, kakinya lemas. Ia mundur beberapa langkah lalu jatuh terduduk di kursi. Ia ternganga, tergagap, Bagaimana kamu bisa tahu soal ini? Tidak mungkin, aku hanya mau investasi sebentar, nanti kalau sudah untung pasti akan kutebus lagi sertifikatnya. Bu Yuni terperangah menatap putranya, matanya terbelalak. Adit, kamu benar-benar menggadaikan tanah itu? 200 juta? Sementara Ratih semakin meringkuk, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya, tak berani bersuara. Aku berdiri, dadaku naik turun menahan amarah yang memuncak. Ternyata, satu-satunya aset yang diberikan orang tuaku sebagai bekal hidup pun telah ia rampas sejak lama. Kebusukan keluarga ini telah melampaui batas imajinasi manusia. Aku berjalan lurus ke arah Adit, menggeramkan setiap kata dengan dingin dan kejam. Dengarkan baik-baik, Adit. Tidak ada lagi cicilan, tidak ada lagi hubungan, dan tidak ada lagi pernikahan. Utang 200 juta itu, urus sendiri, dan yang 62 juta ini, hari ini juga, kembalikan tunai, atau sore ini juga adik dan ibumu akan menerima surat penahanan. Aku tidak main-main lagi dengan kalian. Sehari setelah mediasi yang menegangkan di kantor polisi, aku duduk di ruang tamu rumah Pak Budi yang bermandikan cahaya matahari, tanganku memegang surat gugatan cerai yang baru saja diantarkan oleh Anita. Banyu sedang tengkurap sambil tertawa-tawa di atas karpet busa. Anita duduk di seberangku, menyeruput teh, wajahnya serius, khas seorang pengacara yang sedang bekerja. Berkasnya sudah lengkap, tanda tanganmu juga sudah ada. Tapi aku harus jujur, kasus ini tidak akan semulus yang kamu bayangkan, Wulan. Adit itu orang yang gengsinya tinggi, ditambah lagi dia sedang terlilit utang 200 juta karena menggadaikan sertifikat tanah. Kalau bercerai, dia akan melakukan segala cara untuk merebut hak asuh anak demi menekanmu agar mau ikut menanggung utangnya. Aku berhenti sejenak, jantungku berdebar kencang. Mataku tanpa sadar beralih menatap Banyu, rasa takut yang samar mulai menyelimuti dadaku. Tapi Banyu kan baru 3 bulan. Menurut hukum, hak asuh anak di bawah 36 bulan pasti jatuh ke tanganku, kan? Anita membetulkan letak kacamatanya, menghela napas. Hukumnya memang begitu. Tapi jika dia bisa membuktikan bahwa kamu pengangguran, tidak punya penghasilan, tidak punya tempat tinggal yang tetap, sementara dia punya pekerjaan kantoran dengan gaji stabil, pengadilan bisa saja mempertimbangkan kembali demi kepentingan terbaik anak. Kamu sekarang kan menumpang di rumah Pak Budi, itu bukan rumahmu, Wulan. Untuk memenangkan pertarungan ini, kamu harus punya kekuatan finansial, kamu harus bekerja dan punya penghasilan yang tinggi. Kata-kata Anita bagai air dingin yang menyiram wajahku, membuatku tersadar. Sudah lewat masanya aku berkhayal tentang suami yang akan melindungiku. Untuk melindungi anakku, seorang ibu harus menumbuhkan taringnya sendiri. Tepat saat itu, Pak Budi masuk dari luar. Ia mendengar seluruh percakapan kami, lalu mengangguk-angguk sambil menarik kursi duduk di samping Anita. Anita benar, Wulan, Pak De dan Bude bisa menanggung hidup kalian berdua selamanya, tapi secara hukum, kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Pak De baru saja menelepon seorang teman, namanya Bu Riana, direktur sebuah perusahaan distributor perlengkapan ibu dan anak. Mereka sedang mencari seorang manajer e-commerce.
Pak D hanya bisa mengenalkan, soal kemampuan, kamu yang harus membuktikannya sendiri. Pak D tidak memberimu ikan, Pak D memberimu kail. Aku sontak berdiri, menggenggam erat tangan Pak D, mataku berkaca-kaca, tetapi sorotnya begitu tegas. Terima kasih Pak D. Wulan akan pergi wawancara. Wulan tidak boleh kalah dari keluarga busuk itu. Keesokan paginya, aku menitipkan Banyu pada Bude. Aku membuka koper, mencari kembali kemeja sutra putih dan celana bahan yang dulu sering kupakai bekerja, melepas daster yang berbau susu, merapikan rambut, dan memoles sedikit lipstik merah. Aku menatap cermin. Sosok di cermin bukanlah lagi perempuan lusuh dan pasrah yang terkurung di rumah sempit itu. Aku yang hari ini, di usia 28 tahun, siap untuk merebut kembali hidupku. Kantor perusahaan Bunda Sejahtera terletak di lantai 15 sebuah gedung perkantoran yang ramai. Bu Riana, sang direktur, seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan yang tampak cerdas dan elegan, sedang membolak-balik CV-ku. Ia mengangkat wajahnya, matanya yang tajam menatap lurus ke arahku, tanpa basa-basi. Pak Budi sangat merekomendasikanmu, dan profilmu sebagai manajer e-commerce sebelumnya memang sangat bagus. Tapi saya harus terus terang, kamu baru saja cuti melahirkan selama 3 bulan. Anakmu masih sangat kecil. Pekerjaan di bidang e-commerce ini targetnya sangat ketat. Ada kalanya saat ada kampanye besar, kita harus bekerja sampai jam 11 atau 12 malam untuk memantau siaran langsung dan memproses pesanan. Apa jaminannya masalah popok dan anak sakit tidak akan mengganggu kinerja perusahaan? Pertanyaan yang tajam itu tepat mengenai titik lemah semua ibu yang baru kembali bekerja. Tetapi aku tidak gentar. Aku sedikit mencondongkan tubuhku ke depan, menatap lurus ke mata Bu Riana, suaraku terdengar jelas dan mantap. Bu Riana, justru karena saya adalah seorang ibu yang baru saja terusir dari rumah suami dengan tangan hampa, sayalah orang yang punya keinginan paling kuat untuk mencari uang di sini. Siapa target pasar ibu? Para ibu yang baru melahirkan. Lalu, siapa yang lebih memahami psikologi mereka saat ini selain saya? Melihat Bu Riana sedikit mengerutkan keningnya, tanda penasaran, aku melanjutkan serangan pamungkasku. Tadi malam saya sudah mempelajari semua toko online perusahaan ibu di Shopee dan TikTok Shop. Foto produknya bagus, informasinya jelas, tapi tidak ada sentuhan emosional. Ibu menjual pompa ASI, jangan hanya menulis berapa daya hisapnya. Tulislah tentang rasa sakit saat payudara bengkak karena ASI, tentang keputusasaan seorang ibu yang begadang semalaman memompa setiap tetes ASI sementara anaknya terus menangis. Ibu menjual sabuk herbal, jangan menjelaskan bahan-bahannya yang rumit. Ceritakan tentang punggung yang pegal linu setelah melahirkan tanpa ada yang membantu, sementara suami hanya memalingkan muka. Bu Riana meletakkan pulpennya, melipat tangan, matanya mulai berbinar tertarik. Lanjutkan. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan penjualan jika diterima? Saya akan mengubah total konten marketing, langsung menyasar pada rasa sakit para ibu. Saya akan meluncurkan paket Nifas Sejahtera, daripada menjual produk satuan, untuk meningkatkan nilai setiap transaksi. Selain itu, jam emas untuk iklan dan siaran langsung produk ibu dan anak bukanlah jam 8 malam, melainkan antara jam 11 malam hingga jam 2 pagi. Kenapa? Karena saat itulah para ibu sedang terjaga sendirian mengurus anak, merasa paling kesepian, paling stres, dan mereka akan memegang ponsel untuk berbelanja sebagai hadiah atas pengorbanan mereka. Saya pernah mengalaminya, dan saya tahu bagaimana cara mengambil uang dari emosi itu. Seluruh ruangan hening. Bu Riana menatapku lekat-lekat cukup lama, lalu tiba-tiba ia tersenyum lebar, mengulurkan tangannya. Pak Budi tidak salah. Kamu bukan hanya cerdas, tapi juga sangat strategis. Saya tidak peduli kamu punya 1 anak atau 3 anak, selama kamu bisa memberikan omzet, perusahaan akan memberikan fleksibilitas waktu untukmu. Tanganku gemetar saat menyambut uluran tangan Bu Riana. Saya diterima? Bu Riana mengangguk, suaranya tegas. Gaji pokok 25 juta, ditambah komisi 3% jika mencapai target penjualan kuartal ini. Minggu depan langsung mulai bekerja. Saya percaya, seorang perempuan yang sudah terdesak akan bekerja dengan 200% kemampuannya. Terima kasih Bu. Saya tidak akan mengecewakan ibu. Melangkah keluar dari gedung kaca yang menjulang tinggi itu, aku berdiri di tengah persimpangan jalan yang ramai. Angin sejuk Jakarta menerpa rambutku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kebebasan, aroma kebanggaan. Tanganku sudah kembali memegang pekerjaan. Rekeningku akan segera terisi. Rasa takut yang selama ini menghantuiku lenyap seketika. Aku mengeluarkan ponsel, menelepon Anita. Nit, aku diterima kerja. Gaji 25 juta. Belum termasuk komisi. Di seberang sana, Anita menjerit kegirangan. Luar biasa. Keren sekali, Wulan. Dengan begini, pengadilan mana yang berani menolak hak asuh anakmu?
Aku tersenyum dingin, mataku menajam. Iya. Nanti sore antarkan surat gugatan cerai yang baru ke sini. Sudah saatnya mengakhiri semua ini dengan keluarga itu. Aku ingin lihat, senjata apa lagi yang akan dipakai Adit untuk mengancamku. Tepat 3 hari setelah mediasi yang gagal, saya menerima panggilan kedua ke kantor polisi sektor. Kali ini, menurut informasi dari petugas Babin Kamtipmas, keluarga Bu Yuni telah berhasil mengumpulkan sisa uang untuk dikembalikan. Memasuki ruang kerja, saya melihat Adit, Bu Yuni, dan Ratih sudah duduk menunggu. Penampilan Ratih begitu menyedihkan hingga saya nyaris tidak mengenalinya. Tak ada lagi kuku palsu yang cantik, rambutnya acak-acakan, dan matanya bengkak. Untuk mendapatkan uang ini, saya dengar dari Gilang, asisten Pak D, bahwa Ratih terpaksa menjual motor Honda Scoopy kesayangannya dengan harga murah, ditambah Bu Yuni yang harus meminjam uang dengan bunga tinggi dari tetangga. Adit melihat saya masuk bersama pengacara saya, Anita. Wajahnya langsung masam. Dia mendorong segepok uang tebal yang terbungkus plastik ke atas meja, suaranya ketus, tak ada lagi nada memelas seperti sebelumnya. Ini, 62 juta, pas tidak kurang sepeser pun. Hitung. Lalu tanda tangani surat pencabutan laporannya. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Saya duduk dengan tenang, tidak terburu-buru menyentuh uang itu. Saya memberi isyarat pada Anita. Anita dengan santai mengeluarkan mesin penghitung uang mini dari tasnya, dan dalam sekejap, angka yang tertera menunjukkan jumlah yang tepat. Sudah pas. Saya mengangguk, mengambil pulpen yang disodorkan petugas, dan dengan tegas menandatangani berita acara serah terima aset serta surat permohonan pencabutan tuntutan. Melihat saya menandatangani surat itu, Bu Yuni menghela napas lega seolah baru saja mengangkat beban seberat 1 ton. Dia menatap saya dengan sinis, melontarkan kata-kata pedas. Nah, sudah dapat uangnya kan? Sekarang pergi dari rumah ini. Dasar menantu ular, tega sekali sama mertua dan adik ipar. Kalau berani, sana hidup sendiri di luar sama anakmu, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini untuk mengemis. Saya tersenyum dingin, memasukkan uang itu ke dalam tas, lalu dengan santai membuka resleting ransel, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen dan meletakkannya di atas meja. Saya mendorong map itu ke arah Adit, Ibu tenang saja. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di sarang tikus kalian itu. Adit, urusan uang sudah selesai. Sekarang kita selesaikan urusan kita. Tanda tangani ini, Adit mengerutkan kening, mengambil kertas itu. Begitu matanya membaca tulisan besar di bagian atas, surat gugatan cerai, wajahnya langsung berubah. Matanya melotot, membaca cepat ke bagian pembagian harta dan hak asuh anak. Tiba-tiba, tangannya gemetar hebat, urat di lehernya menonjol. Kamu sudah gila, Wulan. Kamu menuntut hak asuh anak, dan menyuruhku menanggung sendiri utang 200 juta dari sertifikat tanah itu? Adit menggebrak meja, meraung seperti binatang yang terpojok. Jangan mimpi. Tanah itu atas nama kita berdua, utangnya kita bagi 2. Dan Banyu, kamu itu pengangguran, menumpang di rumah orang, atas dasar apa kamu mau mengasuh anak? Aku akan tuntut kamu di pengadilan, sampai aku dapat hak asuh anak. Kamu mau aku bangkrut, aku juga akan buat kamu sengsara kehilangan anak. Kelicikan Adit sudah bisa ditebak oleh Anita. Benar saja, sifat aslinya yang pengecut langsung keluar begitu topeng gengsinya tak lagi berguna. Dia ingin menggunakan anak kami yang masih bayi sebagai alat untuk mengancam, memaksa saya menanggung separuh utang yang dia buat untuk menutupi kejahatan adiknya. Adit merobek surat gugatan cerai itu menjadi 2, lalu melemparkan sobekannya ke udara. Ini, tidak ada cerai-ceraian. Kamu pikir bisa mempermainkanku? Kamu pikir setelah mencabut laporan soal 62 juta itu, kamu sudah menang? Silakan kita bertemu di pengadilan, kita lihat siapa yang akan menang. Adit tertawa sinis, menantang. Ratih dan Bu Yuni, melihat Adit begitu berapi-api, ikut-ikutan menyahut. Ratih menunjuk-nunjuk saya. Benar, Mbak tidak akan bisa menang melawan Mas Adit. Perempuan jahat seperti Mbak, pasti hak asuh anaknya dicabut sama hakim. Saya duduk diam, membiarkan sobekan kertas itu berjatuhan di atas meja dan bahu saya. Tak ada sedikit pun kepanikan di mata saya. Ketenangan saya sepertinya membuat Adit goyah. Senyum sinisnya perlahan memudar. Saya dengan perlahan membuka kunci layar ponsel, berkata pelan, kamu bisa merobek 1 surat, saya masih punya ratusan salinannya. Tapi, Adit, kamu terlalu percaya diri. Kamu lupa. Saya tidak pernah memulai pertarungan yang tidak bisa saya menangkan. Saya menekan tombol putar pada sebuah rekaman suara di ponsel, menaikkan volumenya hingga maksimal. Terdengar suara berisik sejenak, lalu suara Adit sendiri terdengar sangat jelas. Aku tahu aku salah, Lan,
karena diam-diam menggadaikan sertifikat tanah dari orang tuamu. Aku harus menyuap orang dalam untuk memalsukan tanda tanganmu agar bisa cair 200 juta. Tapi Rati bilang investasinya sangat menguntungkan. Katanya sebulan saja sudah bisa kembali modal plus bunganya. Nanti aku akan langsung tebus sertifikatnya. Tolong aku Lan, kalau sampai ketahuan aku menipu bank begini, aku bisa masuk penjara. Itu adalah rekaman pertengkaran kami malam sebelum ibu saya mengirim uang. Saat itu, Adit berlutut dan mengakui semuanya, memohon agar saya mau menggunakan uang tabungan saya untuk menolongnya. Dia tidak tahu, kebiasaan saya yang selalu berhati-hati membuat saya diam-diam menyalakan perekam suara sejak awal. Wajah Adit pucat pasi. Dia ternganga, matanya menatap ngeri pada ponsel di tangan saya seolah melihat hantu. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan setumpuk dokumen berwarna dari dalam tas, melemparkannya tepat ke wajah Ratih. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai, memperlihatkan bukti-bukti percakapan di WhatsApp dan Telegram, serta bukti transfer penipuan yang telah dikumpulkan oleh Gilang. Dan kamu, Ratih, kamu pikir saya mencabut laporan soal 62 juta itu artinya kamu sudah aman? Sindikat penipuan investasi bodong dan pinjaman ilegalmu sudah terbongkar. Para korbanmu sedang mencarimu di mana-mana. Dengan bukti sebanyak ini, menurutmu berapa lama polisi ekonomi akan menciduk bos penipu sepertimu? Ratih pucat pasi dan jatuh terduduk, seluruh tubuhnya gemetar hebat, tak mampu berkata apa-apa. Bu Yuni mencengkeram erat pegangan kursi, napasnya tersengal-sengal, matanya menatap panik dari putra ke putrinya. Saya berdiri tegak, mencondongkan tubuh ke arah Adit, suara saya dingin seperti es. Dengarkan baik-baik, Adit. Perbuatanmu memalsukan tanda tangan dan dokumen untuk menipu bank adalah tindak pidana penipuan. Dan adikmu yang menjalankan sindikat investasi bodong juga melakukan tindak pidana. Saya beri kamu dua pilihan. 1. Kamu diam, tanda tangani surat gugatan cerai yang baru, serahkan hak asuh anak sepenuhnya padaku, dan tanggung sendiri utang 200 juta itu. 2. Saya akan serahkan rekaman suara ini beserta seluruh berkas kejahatan Ratih ke bagian reserse kriminal ekonomi sekarang juga. Kalau sudah begitu, kamu dan adikmu akan sama-sama masuk penjara, dan ibumu, meskipun menjual rumah reyot itu, tidak akan cukup untuk mengganti kerugian. Suasana di ruangan itu menjadi begitu sunyi dan menyesakkan. Tak ada lagi yang berani bersuara, tak ada lagi yang berani menantang. Yang tersisa, hanyalah napas putus asa dari orang-orang yang telah terpojok. Anita dengan sigap mengeluarkan salinan surat gugatan cerai yang baru dari tasnya, meletakkannya dengan rapi di hadapan Adit, lengkap dengan pulpen. Dia mengetukkan jarinya ke meja. Tanda tangani, Mas Adit. Mbak Wulan sekarang adalah manajer e-commerce di perusahaan Bunda Sejahtera, gaji pokoknya 25 juta sebulan. Anda mau pakai alasan apa untuk membuktikan dia tidak mampu mengasuh anak? Kalau Anda cukup pintar, cepat tanda tangani sebelum kesabaran kami habis. Suasana di ruang mediasi menjadi hening senyap, hanya terdengar suara napas Adit yang berat dan tercekat. Matanya yang memerah terpaku pada rekaman suara yang masih menyala di ponselku, lalu beralih ke tumpukan bukti penipuan adiknya yang berserakan di lantai. Pria yang selama ini bersembunyi di balik rok ibunya dan menggunakan topeng gengsi untuk menindas istrinya, kini benar-benar telanjang tanpa penutup. Bu Yuni, melihat putranya tak berkutik, menjadi panik. Ia menarik-narik lengan Adit, menangis meraung-raung. Adit, jangan ditandatangani, nak, kalau kamu tanda tangan, kita akan kehilangan Banyu selamanya. Kamu juga harus menanggung utang 200 juta itu sendirian. Coba bicara baik-baik sama Wulan. Bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi suami istri, masa dia setega itu mau menghancurkan keluarga kita? Adit tiba-tiba mengibaskan tangan ibunya dengan kasar, matanya melotot, suaranya pecah karena putus asa. Ibu diam. Apa ibu tidak mengerti? Kalau aku tidak tanda tangan, aku dan Ratih bisa masuk penjara. Sudah begini pun ibu masih memikirkan uang dan cucu? Apa ibu baru puas kalau melihat kedua anak ibu memakai baju tahanan? Bu Yeni terdorong jatuh ke kursi. Ia menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu, tak berani bicara lagi. Ratih hanya bisa meringkuk di sudut meja, memeluk kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Adit dengan tangan gemetar mengambil pulpen itu. Tangan yang dulu biasa, ia gunakan untuk mengetik dengan angkuh, kini bergetar hebat, keringat dingin membasahi keningnya. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, tatapannya penuh kebencian bercampur permohonan yang menyedihkan. Wulan, apa kamu setega ini? Bagaimanapun juga, aku ini ayah dari Banyu. Kamu mendorongku dan keluargaku ke jurang kehancuran. Kamu tidak akan pernah hidup tenang. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke matanya, setiap kata yang keluar dari sela-sela gigiku terasa begitu dingin. Tenang, saat ibumu merampas uang susu anakmu, apa kamu merasa tenang?
Saat kamu diam-diam menggadaikan tanah milik orang tuaku untuk mendanai penipuan adikmu, apa kamu merasa tenang? Jangan menceramahiku soal moral. Letakkan pulpenmu dan tanda tangani. Adit menggigit bibirnya hingga berdarah, memejamkan mata, dan dengan goresan yang gemetar, ia menandatangani surat gugatan cerai itu. Setelah selesai, ia mendorong kertas itu ke arahku, tubuhnya lunglai seperti mayat hidup. Aku mengambil surat itu, memeriksanya dengan teliti, lalu melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Aku tersenyum lega, senyum seseorang yang baru saja berhasil mematahkan belenggu perbudakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Surat ini akan langsung saya daftarkan ke pengadilan. Mulai sekarang, utang 200 juta itu tanggung jawabmu sendiri. Semoga kamu dan keluargamu bisa segera menyelesaikannya. Karena aku khawatir, karma yang telah kalian tabur akan segera kalian tuai. Aku dengan tegas berbalik, melangkah keluar dari kantor polisi bersama Anita, meninggalkan Adit dan keluarganya yang hancur lebur di dalam ruangan dingin itu. Sinar matahari pagi yang cerah menyinari wajahku. Sejak saat ini, aku dan Banyu benar-benar bebas. Tepat sebulan kemudian, saat aku sedang sibuk mempersiapkan kampanye promosi tengah bulan untuk perusahaan Bunda Sejahtera, ponselku bergetar terus-menerus karena notifikasi WhatsApp. Ternyata dari Gilang, asisten Pak D. Mbak Ulan, coba buka video yang baru saja saya kirim. Di ujung gang rumah mertua Mbak lagi ada tontonan seru. Aku penasaran, lalu membuka video itu. Seketika, suara keributan, makian, dan tangisan histeris terdengar. Melalui rekaman yang goyang, aku langsung mengenali gang sempit yang gelap dan akrab itu. Tapi hari ini, gang itu penuh sesak oleh orang. Puluhan pria dan wanita dengan wajah marah, membawa spanduk dan pengeras suara, saling dorong di depan gerbang rumah Bu Yuni. Ratih mana? Kembalikan uang kami. Penipu investasi bodong, kembalikan uang susu anakku, dasar perempuan jahat. Bangkrutkan kamu sekarang, keluar hadapi kami. Mereka adalah para korban dari sindikat penipuan Ratih. Sindikat itu akhirnya runtuh, tanpa suntikan dana 200 juta dari Adit, dan tanpa ada korban baru yang bisa dijerat, sistem itu hancur. Para ibu rumah tangga dan mahasiswa yang uang tabungannya ludes, kini menuntut keadilan. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi datang menembus kerumunan. 2 orang petugas bergegas masuk ke dalam rumah. Dan beberapa saat kemudian, mereka keluar sambil menggiring Ratih. Adik iparku yang dulu angkuh dengan tas-tas mewahnya, kini hanya mengenakan piyama lusuh, rambutnya acak-acakan, kedua tangannya diborgol di depan. Sambil berjalan, Ratih menangis meraung-raung, mencoba menunduk untuk menghindari lemparan botol plastik dan makian dari kerumunan yang marah. Bu Yuni berlari terseok-seok di belakangnya, bahkan sampai bersujud di tanah yang becek. Ia berguling-guling sambil memukul-mukul tanah, berteriak hingga suaranya serak. Ya Tuhan, Pak Polisi, tolong ampuni anak saya. Dia masih muda, dia tidak tahu apa-apa, bunuh saja saya, jangan penjarakan dia. Seorang ibu dari kerumunan itu maju, menunjuk lurus ke wajah Bu Yuni, air matanya bercucuran sambil memaki. Diam kamu. Dia tidak tahu apa-apa tapi bisa menipu 300 juta uangku untuk biaya pengobatan kanker suamiku. Kalian sekeluarga itu pembunuh berdarah dingin. Kembalikan uangku. Video beralih ke sudut pandang yang lain. Adit muncul, penampilannya kurus kering dan kuyu seperti hantu. Kemejanya kotor, matanya kosong. Ia sedang dicengkeram kerah bajunya oleh 2 orang pria bertato dengan wajah sangar, didorong ke dinding. Aku tidak peduli kamu menggadaikan sertifikat tanah ke bank. Tapi utangmu di luar untuk menutupi kerugian itu, ditambah bunga dan denda, totalnya 300 juta. Kalau tidak bayar, rumah ini akan kami bongkar. Aku mematikan layar ponsel, menghela napas panjang. Ternyata, jika manusia hidup dengan kejahatan, balasan tidak perlu menunggu sampai kehidupan berikutnya. Untuk menutupi kerugian akibat penipuan Ratih, berharap hukumannya diringankan, dan untuk membayar utang raksasa yang dibuat Adit, Bu Yuni hanya punya satu pilihan. Menjual rumah 3 lantai itu. Rumah yang dulu menjadi kebanggaannya, yang ia gunakan untuk menginjak-injak harga diri menantunya yang miskin, kini telah berpindah tangan dengan harga sangat murah. Keluarga Adit hancur berantakan. Ratih menghadapi tuntutan hukuman penjara atas kasus penipuan. Adit terjerat utang yang menumpuk, dipecat dari pekerjaannya karena para penagih utang datang membuat keributan di kantor, dan akhirnya diusir dari rumah kontrakan. Ibu dan anak itu kini harus menyewa sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota untuk bertahan hidup. Aku menatap layar komputerku yang menampilkan grafik pertumbuhan penjualan dari kampanye yang baru saja kubuat. Sudut bibirku sedikit terangkat. Tak ada setetes pun air mata, tak ada sedikit pun rasa kasihan. Aku sudah kehabisan air mata di rumah gelap itu.
Kekejaman hari ini adalah balasan yang paling pantas untuk mereka yang telah merenggut kebaikanku. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 9 bulan sejak hari di mana aku menggendong Banyu, menarik koper, dan meninggalkan rumah sempit yang gelap itu. 9 bulan, waktu yang tidak terlalu lama, tetapi cukup bagi seorang perempuan yang pernah terpuruk di titik terendah untuk bangkit, membersihkan lumpur di tubuhnya, dan terlahir kembali menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Hari ini adalah ulang tahun pertama Banyu. Sore hari di kantor, Bu Riana melemparkan laporan keuangan kuartal ketiga ke atas meja, bertepuk tangan dengan gembira. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Luar biasa, Wulan. Penjualan dari divisi e-commerce kuartal ini naik 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kampanye paket Nifas Sejahtera dan siaran langsung tengah malammu benar-benar tepat sasaran. Kalau begini terus, akhir tahun nanti bonusmu cukup untuk ganti mobil LCGC-mu dengan SUV. Aku tersenyum, menutup laptopku, dan menjawab dengan santai. Terima kasih Bu, atas kepercayaannya. Tapi soal ganti mobil, nanti dulu. Mobil yang baru saya beli bulan lalu sudah cukup untuk melindungi kami berdua dari panas dan hujan. Target saya tahun depan adalah membeli apartemen sendiri. Tidak lagi menyewa. Bu Riana tertawa lepas, menepuk bahuku. Perhitungan yang bagus, cepat pulang sana, hari ini kan ulang tahun anakmu, tidak perlu lembur. Nanti malam saya akan mampir ke tempatmu. Aku mengambil kunci mobil, berpamitan dengan bosku, lalu melangkah menuju lift. Turun ke basement, duduk di dalam mobil kecil hasil jerih payahku sendiri, aku merasakan setiap helaan napasku dipenuhi oleh rasa kebebasan dan kebanggaan. Setengah jam kemudian, aku membuka pintu apartemen sewaanku. Aroma sup ayam jamur yang harum dan tawar yang Banyu menyambutku dari arah dapur, membuat hatiku meleleh. Ibu Sri, ibuku, sedang sibuk menuangkan sup ke dalam mangkuk. Melihatku pulang, ia buru-buru mengelap tangannya. Wulan sudah pulang, cepat cuci tangan nak. Lalu gendong Banyu biar ibu siapkan meja makan. Pak De dan budemu sebentar lagi datang. Aku memeluk ibuku dari belakang, menghirup aroma khasnya yang menenangkan, bercampur dengan wangi masakan yang hangat. Tiba-tiba, ibu berbalik, tangannya yang kasar mengelus pipiku. Matanya memerah, berkaca-kaca. Melihatmu sekarang jadi perempuan hebat, cantik, punya mobil sendiri. Ibu bahagia sekali sampai mau menangis. Wulan, dulu waktu Pak Budi menelepon ke kampung, menceritakan semua kelakuan keluarga Adit yang merampas 65 juta uang hasil jual ternakmu, lalu kamu harus pergi dari rumah sambil menggendong anak, hati ibu hancur berkeping-keping. Tapi waktu itu, saat video call, kamu masih bisa tersenyum dan menyembunyikannya dari ibu. Dasar keluarga jahat. Aku mengambil tisu, menyeka air mata yang mengalir di pipi ibu, tersenyum menenangkannya. Ibu kenapa menangis? Kan sudah lama berlalu. Wulan menyembunyikannya karena takut ibu khawatir dan jatuh sakit. Ibu lihat kan, air mata memang mengalir ke bawah. Ibu sayang Wulan, Wulan sayang Banyu. Justru karena 65 juta dari ibu itu dirampas, Wulan jadi sadar dan punya motivasi untuk bangkit seperti sekarang. Sekarang kami berdua hidup bahagia begini, ibu harusnya tersenyum, dong. Ibuku tertawa sambil memarahiku dengan manja. Dasar kamu ini, pintar sekali bicara. Sana gendong anakmu, dia sudah merengek, minta digendong dari tadi. Aku mengangkat Banyu tinggi-tinggi, menggesekkan hidungku ke pipinya yang montok. Dia mengenakan gaun putri berwarna merah muda. Tertawa lebar memamerkan 4 gigi susunya yang mungil. Ting, tong, bel pintu berbunyi. Aku membukakan pintu. Pak Budi, Bu Dewati, Anita, dan Bu Riana datang bersamaan. Tangan mereka penuh dengan hadiah, kue ulang tahun, dan kotak mainan besar. Apartemen yang luas itu dalam sekejap dipenuhi oleh tawa dan canda. Pak Budi mengelus kepala Banyu, lalu menoleh ke arahku, suaranya terdengar bangga. Keponakan Pak De sekarang sudah hebat sekali. Dulu keluar dari rumah sempit itu dengan tangan hampa, sekarang sudah jadi manajer e-commerce, omzetnya miliaran, sewa apartemen sendiri, beli mobil sendiri. Kalau si Adit melihat ini, pasti dia menyesal setengah mati. Mendengar nama Adit disebut, Anita yang sedang membuka kotak kue, menyahut dengan sinis. Pak De benar, kalian tahu tidak berita terbaru dari keluarga itu? Minggu lalu aku ke pengadilan untuk mendaftarkan berkas, ketemu si Adit. Ya ampun, penampilannya kucel seperti orang gila. Rumahnya sudah dijual untuk bayar utang, sekarang dia dan ibunya tinggal di kamar kos sempit dengan atap seng di pinggiran kota. Aku dengan tenang menuangkan minuman untuk semua orang, tidak terpengaruh sedikit pun. Oh ya, lalu bagaimana dengan utang 200 juta dari sertifikat tanah itu? Anita menepuk pahanya. Ya harus dia tanggung sendiri. Pekerjaannya sudah hilang karena preman datang mengacau di kantornya, sekarang dia jadi ojek online untuk mencicil utang.
Adiknya, si Ratih, divonis 7 tahun penjara karena kasus penipuan. Bu Yuni setiap hari menangis dan menyalahkan Tuhan karena telah menghancurkan keluarganya. Aku dengar itu rasanya mau tertawa. Itu kan karma, bukan salah Tuhan. Ibuku menangkupkan kedua tangannya, bergumam, "Astagfirullah. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Hukum karma tidak pernah salah alamat." Aku mengangkat gelas anggur merahku. Mataku berbinar menatap orang-orang yang telah mendukungku di saat-saat tersulit. Kisah mereka, mulai sekarang tidak ada lagi hubungannya denganku. Hari ini adalah hari ulang tahun Banyu, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, kepada Pakde dan Bude, kepada Anita, dan kepada Bu Riana. Tanpa dukungan kalian, tanpa keadilan yang membukakan jalan, aku dan Banyu tidak akan pernah bisa melihat fajar secerah ini. Mari kita bersulang untuk kesehatan, untuk masa depan Banyu, dan untuk kebebasan kita sebagai perempuan. Bersulang, semua orang berseru serempak. Suara denting gelas kristal terdengar renyah, penuh kebahagiaan. Malam itu, setelah pesta selesai, aku menidurkan Banyu di ranjangnya yang putih bersih. Aku melangkah ke balkon, bersandar pada pagar kaca, memandang ke bawah ke arah kota yang gemerlap oleh lampu. Angin malam yang sejuk membelai kulitku. Aku teringat kembali pada diriku yang setahun lalu, meringkuk ketakutan di ruang tamu yang sempit, saat ibu dan adik iparku merampas uangku, saat suamiku yang pengecut meninggalkanku. Jika hari itu aku berkompromi, jika hari itu aku takut dan mencabut laporanku demi kedamaian yang semu, mungkin sekarang aku masih mati perlahan di neraka dunia itu. Aku mengangkat cangkir teh hangatku, menyesapnya perlahan. Rasa pahit yang ringan di ujung lidah, perlahan berubah menjadi manis yang mendalam. Bagi seorang perempuan, salah memilih suami bukanlah akhir dari segalanya. Yang paling menakutkan adalah tidak punya keberanian untuk keluar dari lumpur dan memulai kembali. Kemandirian finansial, keberanian, dan tidak menunduk pada kejahatan, adalah senjata paling tajam yang melindungiku dan putriku. Aku menatap langit malam yang cerah, tersenyum. Sebuah senyum tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Sungguh, perempuan tidak perlu bergantung pada bayangan siapapun. Jika kita bisa menjadi matahari untuk diri kita sendiri, kita akan selalu bersinar.